Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan nama saya Doni Febrian. Di sini saya akan mengerjakan tugas video vlog tentang ilmu politik, dasar-dasar ilmu politik yang diampu oleh Bapak Muwardi Purbo Sanjoyo. Jadi nggak perlu basa-basi, langsung saja. Politik menurut Aristoteles dan Plato menganggap bahwa politik adalah suatu usaha mencapai masyarakat politik yang terbaik. Pada waktu Aristoteles menyebut politik dengan jum politikon, yang kemudian terus berkembang menjadi polites, yang berarti warga negara, terus politea hal-hal yang berhubungan dengan negara, politika pemerintahan negara, lalu terakhir menjadi politikos kewarganegaraan. Jadi politik ini suatu usaha yang dimana berisi tentang warga negara, hal-hal yang berhubungan dengan negara, pemerintah negara, lalu yang terakhir menjadi kewarganegaraan. Nah, ini apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya, karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Terus ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lain seperti sosiologi, antropologi, ekonomi gitu. Terus psikologi, dan dalam perkembangan ini menjadi saling mempengaruhi, jadi saling menguntungkan, saling mengambil untung. Terus selanjutnya ke pembahasan pengertian negara. Jadi negara merupakan integrasi atau perkumpulan dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi politik dari kekuasaan politik. Jadi negara itu ialah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menetapkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup itu dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Jadi manusia ini hidup dengan penuh warna gitu, nggak harus monoton hidup, nggak ada yang suasana kerjasama, gotong royong, dan ada juga yang berbau negatif seperti pertentangan, kejahatan gitu. Dan juga negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya. Jadi ada di mana dinamakannya peraturan negara. Jika dari kekuasaan lain itu yang melanggar, maka akan dihukum. Jadi maksudnya seperti itu. Dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu, negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan baik oleh individu maupun kelompok masyarakat. Iya benar. Ya kalau misalkan ada kesalahan seperti kejahatan, pembegalan gitu, ya banyak hal lah, itu akan nanti disanksi oleh negara melalui hukum. Nah, ini beberapa pakar mengatakan definisi negara itu menurut Oger H. Solto, negara adalah agensi atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Terus definisi umum, dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya melalui ketaatan pada peraturan perundang-undangan, melalui penguasaan monopolitis terhadap kekuasaan yang sah. Jadi ibaratnya rakyat itu gini, suatu negara pasti itu yang menggerakkan negara itu adalah penjabatnya, terus yang menuntut warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolitis. Terus sifat negara juga memiliki beberapa sifat yang khusus seperti yang pertama sifat memaksa.
agar peraturan undang-undang ditaati, dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai secara timbulnya anarki dicegah. Maka negara memiliki sifat memaksa dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Jadi ya maksud dari pemaksaan itu untuk menuntut hukum gitu, maksudnya punya kewenangan jika ada yang melanggar peraturan negara maka harus dituntut atau enggak melakukan kegiatan fisik tapi secara legal bukan secara ilegal, jadi udah berizin gitu maksudnya. Terus sifat memonopoli, negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Oke, lanjut ke unsur negara. Jadi unsur-unsur negara tuh unsur pertama ialah wilayah. Jadi karena sebuah negara itu terdiri dari beberapa unsur yang dapat diperinci. Seperti wilayah, setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara tuh bukan hanya mencakup tidak hanya tanah, tetapi juga laut di sekelilingnya. Nggak cuma tanah, hanya bisa juga laut dan angkasa di atasnya. Itu juga termasuk wilayah teritorial sebuah negara. Karena kemajuan teknologi dewasa ini, masalah wilayah lebih rumit daripada di masa lampau. Iya betul. Soalnya seperti jika ada pesawat negara lain yang masuk tanpa izin ke langit negara kita, itu akan dianggap ilegal, itu akan dianggap musuh. Seperti itu. Seperti ya betul, penduduk. Terus unsur kedua penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Jadi sebuah negara pasti mempunyai penduduk dan itu nanti dibatasi oleh daerah kekuasaannya. Seperti negara A itu daerah kekuasaannya dibatasi dengan negara wilayah B gitu. Terus penduduk ini difaktorkan seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas, dan masalah nasionalisme. Terus unsur ketiga, pemerintah. Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan, melaksanakan keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Jadi setiap yang menggerakkan peraturan dan undang-undang itu ialah pemerintah. Terus kebijaksanaan juga. Terus yang terakhir ialah kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara, termasuk paksaan. Negara yang mempunyai kekuasaan yang tinggi ini untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturannya. Jadi negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi ini untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undangnya serta peraturan-peraturannya. Itu yang dinamakan kedaulatan. Mungkin sekian dari saya, cukup ini materi yang saya baca dan saya pahami. Mohon maaf bila ada kata ataupun perilaku yang kurang enak dipandang ataupun enak didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.